Halo, halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Gak seperti gue. Hari ini gue tuh kurang enak badan, tapi gue harus upload video buat kalian. Jadi video hari ini gue mau bikin karena banyak juga pertanyaan di Instagram, di YouTube kolom komen. Banyak yang nanya ke gue, "Bang, gimana sih? Bang, berapa sih budgetnya hidup di Norway? Bang, mahal nggak hidup di Norway?" Dan sejenis-jenisnya lah, hampir mirip-mirip. Jadi di video ini gue mau bedah secara garis besarnya lah, nggak spesifik. Jadi kalian bisa punya punya gambaran gitu lah, kisaran kalau datang ke Norway itu atau tinggal di Norway itu berapa budgetnya. Sebelum kita mulai videonya, like dan share video ini. Dan yang belum subscribe, tolong support gue dengan mengklik subscribe dan follow gue juga di sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan account yang sama, Ronald_R_Situmorang. Kita intro dulu. Iya, jadi gue mau ngasih gambaran garis besarnya aja berapa budget hidup di Norway. Gue bakalan, biar gampang, gue bakalan bagi jadi kayak tiga bagian, itu tempat tinggal, terus biaya makan, biaya harian gitulah ya, sama transportasi, karena itu tiga hal yang paling penting kayaknya. Jadi selebihnya yang peritilan kalian bisa sesuai dengan budget kalian dan keperluan kalian. Oke. Sekarang pertama ke tempat tinggal. Gue bakalan bedain juga dua tempat tinggal yang pernah gue tempatin, karena di Norway itu secara daerah jadi beda harganya, harga untuk tempat tinggal, dan banyak tipikal yang nggak sama gitu lah. Nah, contohnya sekarang bakalan gue buka ini, kita bakalan lihat di, nah ini gue udah buka ini. Ini Bulitilleie, artinya itu rumah untuk disewakan. Gue udah bikin di Oslo karena gue sekarang tinggal di Oslo contohnya. Nah ini salah satu jenisnya itu, ini dia itu kolektif. Jadi kita bakalan buka coba. Nah ini maksudnya kolektif itu, jadi satu rumah itu ada beberapa kamar, cuman kayak biasanya itu dapurnya satu, dapurnya bersama, ruang tamunya bersama, kamar mandinya bersama. Cuman yang punya kalian privat itu adalah kamar tidurnya. Tapi terserah, di kamar tidurnya itu bisa kalian bawa komputer, TV gitu biasanya. Teman-teman gue ada yang kayak gitu juga. Nah kita coba, kita lihat ini salah satu kolektifnya. Coba gue terangin dulu. Nah ini gedungnya atau bangunannya. Nah dia itu 7.900 per bulan. Satu kamar tidur privatnya itu 7 meter kuadrat ya, daerah Oslo. Nah gambarnya seperti ini, kalian contohnya bisa lihat. Nah ini 1, 2, 3 kamar tidur. Nah ini biasanya kan bareng nih, ruang tamunya, ruang tamu, kamar mandinya bareng, nih dapurnya juga bareng gitu. Cuman kamar tidurnya 3 nih, 1, 2, 3. Nah kayak gini nih. Jadi ini yang ruangan pribadi kalian. Jadi kalian kayak bukan kos-kosan. Kalau kos-kosan kan satu ruang sendiri. Nah ini ada ruang tamunya, ruang kamar mandi sama dapurnya itu barengan. Nah ini 7.900 kroner per bulan di lantai 2. Kita coba lihat yang lainnya. Nah ini satu rumah full 16.500. Coba kita lihat nih, contoh yang kedua. Ini kayak apartemen dia nih, 16.500, satu kamar tidur di lantai
lantai 6, luasnya itu 36 meter kuadrat. Dan ini kalian gak harus bayar deposit, biasanya itu harus bayar deposit. Nah, ini contohnya 16 ribuan, 16 ribu berapa tadi? 16.500 per bulan. Ini termasuk mahal, tapi dia full rumah. Lalu kita lihat yang ini nih, 11.000. Tadi itu 36 meter kuadrat, ini 30 meter kuadrat 11.000. Ini ada yang 13, coba kita lihat yang 2 ini lagi. Nah ini nih gue bilang, ini 11.000 per bulannya, tapi kalian harus bayar deposit di awal itu 33.000 kroner, dan itu kembali pada saat kalian udah pindah. Ini 30 meter kuadrat, dia 1 kamar tidur 37 apa ini? Oh, ini semua areanya 37. Nah ini ruang bentukannya. Sorry, gue agak kurang enak badan. Nah, dapurnya, kamar mandinya, ini tempat tidurnya unik, tempat tidurnya salah satu. Ini balkonnya, ini suasana rumahnya. Tuh. Ini suasana dekat rumahnya. Ini 11.000 kroner, 33.000 kalian harus bayar deposit. Jadi di awal pembayaran itu kalian bayarnya 44.000, dan bulan berikutnya kalian bayar 11.000 per bulan. Deposit nanti kembali pada saat kalian pindah. Oke, ini di Oslo juga. Kita next, coba nih. Ini 13.000 per bulan tanpa harus bayar deposit juga kalian. Ini 45 meter kuadrat, lantai 1 kamar tidur. Nah, penampakannya seperti ini. Ini kayaknya nih yang ini, karena lantai 1 kan. Tuh. Kamar tidurnya, ini balkonnya, ini dapurnya, nah, ini apa ya, sketsanya. Ini kamar mandi, ini ruang makan lah, meja makan, sini dapur, sini ruang tamu, balkon, sini kamar tidurnya 1. Nah, kalian masuknya dari sini langsung kamar mandi. Mesin cuci di sini. Ya, semua fasilitas juga disertakan. Nah, itu kalau misalnya tinggal di Oslo, sekitar segitulah harganya. Itu kalau kalian kalau kolektif kalian bisa lebih murah, tapi kalau misalnya sewa satu apartemen jadi lebih mahal. Nah, itu kalau di Oslo. Beda lagi kalau gue dulu kan tinggal di Verdal, nama daerahnya. Nah, itu kenapa gue mention Verdal ini, karena Verdal ini juga bukan kota besar. Jadi biar kalian tahu juga perbandingannya lebih murah kalau kalian tidak tinggal di kota besar. Contohnya ini nih. Terus nah ini tadi 16.000 berapa meter gitulah. Nah, ini lagi itu. Kita ambil yang teratas aja ya, karena teratas itu yang terbaru rata-rata. Nah, ini kita ambil 5 aja. Nah, pertama ini luasnya itu 20 meter kuadrat, 4.500 kalian per bulannya, deposit 9.000 sorry, deposit 9.000. Terus kalian bisa menyewakan kalian mendapatkan ini. Jadi satu ruangan lah gitu. Gini. Ini 4.500. Jadi di sini kalian kayak kos-kosan lah kalau ini. Tapi lengkap semuanya. Tapi ada dapur, ada itunya semuanya. Ini kayak barang sama keluarga. Itu. Lanjut
Yang kedua ini lebih luas lagi nih, luasnya 140 meter kuadrat, 20.000 per bulannya. Terus 15.000 per depositnya, 15.000 depositnya. Untuk kamar tidur itu 3 kamar tidur. Nah ini penampakannya. Jadi semua rumah ini nggak ada fotonya lagi. Nanti kita cari yang ada fotonya banyak lah. Ini kita skip dulu. Nah ini dia 9.000 per bulan, luasnya 75 meter kuadrat. Deposit yang harus kalian bayar itu 15.000. Ini 2 kamar tidur. Ini 2 kamar tidur dan luas kan. Tadi itu di Oslo sekitar, sorry ya, gue agak pilek juga. Di Oslo itu sekitar 36 meter kuadrat kalau nggak salah tadi itu, udah berapa 16 ribuan atau berapa 12 ribu. Nah ini 75 meter kuadrat 9.000. Nah, ini penampakannya. Ini kamar mandi, ini ruangan mungkin kamar tidurnya, ini gangnya, ini ruangan lagi, dapur, ruangan tamu mungkin luas banget. Tuh. Ini ada penyimpanan biasa di sini tuh laundry atau apalah gitu. Sorry. Nah kalian bisa bandingin 9.000 per bulannya dia, 2 kamar tidur. Lanjut lagi ke berikutnya, ini 7.500, luasnya itu 30 meter kuadrat, 1 kamar tidur tanpa harus bayar deposit. Jadi nih kayak gini nih sketsanya. Ini kamar tidurnya, ini kamar mandi, ini dapur sama ruang tamu. Ini dia untuk 7.500. Dia apa include sama listrik dan internet. Oke lanjut lagi, satu lagi nih 5.500 per bulannya, deposit 11.000, 1 kamar tidur, luasnya 16 meter kuadrat. Kalau kalian sendiri ini lebih dari cukup nih. Ini bentuknya tuh cukup besar tuh. Ini kompor ya, ini dapur, ini luarnya pintu masuknya. Nah ini di sini kamar mandi nih, karena ini ada apa mesin cuci baju. Ini ruangannya, jadi satu ruangan aja, satu kotak gitu. Ini ada di bawah kompornya itu udah ada langsung lemari es. Nah di sini ini lemari esnya. Jadi kalau kalian untuk sendiri ini lebih dari cukup nih. Nah, ini kamar mandinya. Ini tadi tembusannya tadi dari luarnya. Tuh, ini kamar mandinya. Ini ruangan apa tadi ini? Nah, ini kan kamar mandi, ini ruangan tamunya. Oh, gue paham. Ini mungkin pintu ke rumah si pemiliknya. Nah itu dia contohnya di Verdal itu 5.500 sudah dapat yang besar dan lumayan. Nah itu dia untuk kalau misalnya masalah tempat tinggal, kalian bisa bandingin. Kalau kalian tinggal di kota besar, range harganya itu lebih mahal jauh. Dan kalau kalian tinggal di kota tidak terlalu besar, biaya tempat tinggal jauh lebih murah. Tapi pasti ada plus minusnya. Contohnya kalau misalnya di kota besar itu kalian cukup pakai public transport aja, yang nanti bakal kita ngomongin budget untuk transport. Nah kalau di kota kecil ada juga public transportnya, tapi tidak sebanyak pilihan yang kalian dapatkan di kota besar.
gitu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya adalah biaya makan. Gue ngambil rata-rata aja dari pengalaman gue pribadi ya sama istri gue. Gue itu sama istri gue, karena gue berdua memang udah ada income. Kalau dulu waktu belum ada income ya istri gue yang nanggung. Kalau sekarang karena gue udah ada income juga, jadi kita share berdua. Jadi gue itu sebulan itu ngasih ke istri gue, masuknya bukan ngasih, tapi kita punya satu kartu bank itu khusus untuk kita panggilnya food card. Jadi kayak bank kartu untuk beli makan lah gitu, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita itu biasanya itu kalau misalnya kalau misalnya gue istri gue itu selalu ngecek berapa sisanya. Nah, di awal bulan itu istri gue ngecek kalau misalnya masih ada sisanya berapa, dan istri gue itu tuh selalu bagi dua gitu lah. Jadi kenapa tidak setiap bulannya sama kita nyimpennya naruhnya, karena mungkin bulan ini kita boros minus, terus bulan depan kita contohnya ada masih sisa gitu. Jadi gue bisa kasih gue itu antara 2.500 sampai 3.000 per bulannya. Jadi sekitar 4.000 lah. 2.000 sampai 3.000 gue per bulannya. Gue pribadi satu per orang ngasih. Jadi gue berdua itu untuk kehidupan sehari-hari sekitar 4.000 sampai 6.000. Itu udah 6.000 itu udah kalau misalnya minus untuk biaya beli makan, grocer lah, terus kebutuhan kamar mandi, kebutuhan rumah gitu-gitulah. Jadi semuanya itu sekitar 4.000 ke 6.000 gitu. Karena gue per orang itu sekitar 2.000 ke 3.000 kroner. Dengan catatan kita seringan makan di rumah ya. Makan di luar di Norway itu nggak bisa dilakukan setiap saat, nggak bisa. Kalau secara pribadi gue syukur-syukur bisa makan di luar itu sebulan sekali untuk ngirit. Kalau enggak, karena memang keadaan kita juga bukannya 100% gue kerja, jadi harus diirit-irit. Gue bisa bilang 4.000 sampai 6.000 per bulan itu dengan catatan 1 sampai 2 kali makan di luar. Itu untuk biaya hidup. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya adalah masalah transportasi. Sebelumnya gue bakalan jelasin dulu. Transportasi di Norway itu sistemnya adalah per zona. Jadi tidak seperti di Indonesia kita bayar per jarak gitu. Bayarnya per jarak atau sekali jalan. Di Norway itu kita bayarnya itu per zona. Atau ada juga tiket yang sekali pakai gitu, ada. Jadi biasanya itu tiketnya 1 jaman gitu. Di Oslo itu kayak aplikasi tiketnya itu dibagi jadi 3 apa 4 ya, gue lupa. Anak kecil, students, pelajar, terus pensiunan atau lansia, dan orang dewasa. 4 dibagi 4. Nah, kalau per bulan tiket itu coba gue lihat dulu ya. Nah, per tiketnya itu kita ambilnya itu aja dewasa ya. Untuk sekali jalan dewasa itu 40 kroner. Nah, untuk sekali jalan dewasa itu 40 kroner. Nah, kalau misalnya yang 1 hari 24 jam itu 121 kroner yang 24 jam tiket. Terus yang 7 hari itu 335 kroner. Nah, kalau yang 1 bulan 30 hari itu 853 kroner. Nah, kalau ada juga yang setahun, kalian bisa 365 hari itu 8.531 kroner. Itu untuk tiket yang tahunan. Dan itu gua ambil contohnya dari orang dewasa. Coba kita ambil yang student saja ya. Coba kita students. Oh, kalau students dia nggak bisa, dia harus yang bulanan. Tuh, kalau student
yang bulanan. Jadi tiket student itu cuman ada bulanan. Kalau satu tiket nggak ada tuh kalau student. Nah kalau student 30 hari itu 511. Jadi lebih murah, sekitar 300-an lah, dari 850 sekian untuk tiket dari tiket untuk perbedaan tiket student sama tiket orang dewasa. Jadi 40 koroner kalian bisa untuk sekali jalan, terus 121 untuk 121 kalau nggak salah tadi, 24 jam itu 121 ya, 24 jam itu 121. Jadi kalian bisa keliling-keliling di Norway dengan zonanya. Jadi ini yang gue kasih contoh itu zona 1. Di Oslo itu kalau nggak salah ada 3 zona atau 4 zona, setahu gue 3 zona deh. Jadi kalian di zona 1 itu kalian bebas mau pakai tram, mau pakai underground, kereta bawah tanah, atau mau pakai bus juga kalian bisa, selama kalian di zona yang sama. Beda kan kalau di Indonesia kita belinya per jalan, mau pakai Transjakarta contohnya, ya udah pakai tiket Transjakarta aja kita pakainya. Nah kalau misalnya setahu gue di Indonesia itu kita pakai e-money atau e-tiket gitu, kita tap berkurang sekali tap. Jadi setiap mempergunakan kalian bayar nominal uang untuk tiketnya kan. Nah kalau di Norway enggak. Jadi kalian bisa kalian belinya langsung di stasiunnya atau di minimarket yang dekat stasiun, atau kalian bisa download aplikasinya namanya Router. Nah di Router itu kalian bisa langsung beli tiket kalian. Nah kalau kalian udah beli tiket untuk contohnya untuk 1 hari 24 jam, kalian bebas tuh mau nyambung berapa kali juga bebas kalian, selama kalian udah masih dalam zona 1 gitu. Selama masih dalam zona 1 kalian bebas pakai tram, kereta bawah tanah, atau bus. Nah itu adalah 3 poin penting untuk gambaran budget hidup di Norway, dari tempat tinggal, kebutuhan hidup, dan transport, karena kalian butuh tiga-tiganya pasti. Jadi thank you yang udah ngikutin video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini, dan support gue di sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R__Situmorang. Terima kasih buat kalian semua, sampai ketemu di video berikutnya.